Emotional intelligence. Kalian emotional intelligence-nya kayak gimana? Bagus apa enggak? Seru nggak kira-kira kuisnya kalian? Jadi daripada kalian nyobain di FB yang GJ, nah ini aku kasihin yang ini sumbernya, referensinya bisa dipercaya seperti itu. Daripada kalian ngecekin tes-tes di IG atau di TikTok atau apa, kadang kan sumbernya rada-rada. Nah, ini ada banyak. Kemudian nanti di pertemuan ketiga pun kalian akan ketemu lagi sama tes. Tes apa lagi nih? Tesnya itu adalah tes FARK. Itu adalah salah satu, kagak muncul, nanti aku munculin. Jadi tes FARK ini adalah tes tentang daya belajar. Karena apa? Ternyata dari hasil penelitian, tiap orang itu gaya belajarnya beda-beda. Dan biasanya gaya belajar juga akan menentukan kesuksesan kalian. Kita nggak bisa nih misalnya, Bu, kok ada sih Bu orang yang cukup ngedengerin aja Bu, nggak perlu baca buku. Dia udah nyambung Bu. Kayaknya dia di kelas tidur mulu. Tapi kok nyambung di otaknya? Mungkin dia tipe yang apa? Auditori, cuman ngedengerin dia bisa. Atau ada juga, Bu, orang itu kalau lagi belajar kok sambil ngoceh. Pernah nggak sih kalian ketemu sama orang yang kalau belajar, dia sambil jalan keliling, tapi sambil ngomong juga. Pernah. Nah, itu ada yang modelan semacam itu. Kita akan ketemu di nanti pertemuan ke-3. Kemudian di pertemuan keempat, ini kayaknya kalian suka deh, manajemen stres. Katanya nih, anak-anak zaman sekarang, kan kalian generasi Z ya, itu anak-anak yang udah mulai paham sama yang namanya mental awareness, seperti itu. Dan katanya anak-anak era sekarang itu tingkat stresnya lebih tinggi daripada anak-anak zaman dulu. Setuju nggak sih kalian? Setuju nggak? Kira-kira kalian lebih stres apa lebih hidup normal bahagia? Kalian sambil ngoceh gak apa-apa, setuju Bu, oke. Kita nanti akan belajar gitu ya. Stres itu apa sih sebenarnya? Kemudian gimana sih penyebabnya di mahasiswa, seperti apa? Kemudian di sini nanti itu ada gejala-gejalanya. Ini kalian juga bisa ngetes tingkat stres. Sebentar aku cek. Soalnya beberapa tuh jadi kagak muncul, nanti aku kasih link yang versi barunya. Ini editannya gimana sih? Nanti aku benerin linknya. Jadi kalian bisa ngetes sebenarnya saya tingkat stresnya seperti apa. Karena jangan dikit-dikit, Bu, saya orangnya depresi, Bu. Kenapa? Emang gejalanya apa kok kamu bilang kamu depresi? Iya, Bu, aku sedih terus-terusan. Udah berapa lama? Dari Senin kemarin sih, Bu. Jadi susah makan gara-garanya pacarku tiba-tiba ngambek diem. Emang kamu berantem gara-gara apa? Iya Bu, awalnya hanya cuman ini, nanya mau makan di mana yang terserah, berantem Bu. Emang kamu kerja apa? Ayam dia kagak mau. Mau makan sapi nggak mau. Terus mau makan apa? Terserah. Habis itu berantem. Nah, ini nanti kita akan belajar di sini stres itu apa, gimana cara ngatasin stres, tingkat level stres kalian seperti apa. Siapa tahu kalian pengen iseng. Karena jujur ya, anak sekarang terkadang pada suka melakukan self-diagnosa sendiri. Bu, katanya ya orang nggak mau makan, orang kemudian hilang mood buat ngapa-ngapain, itu katanya depresi ya Bu? Iya, tapi tergantung. Baru bisa kita sebut seperti itu, misalnya dia sudah ngefek ke kehidupan pribadi. Sampai 3 bulan berturut-turut bahkan lebih. Tapi kalau misalnya baru seminggu gitu ya, itu kamu masih nggak depresi. Akan tetapi orang bad mood bisa kapan aja. Jadi nih nanti kita akan di pertemuan ini kita akan sama-sama kita ngecek kira-kira kalian seperti apa. Itu gambaran ini. Terus nanti ada project, kita akan ketemu project. Tadi teman-teman, Bu, saya mau proyekkan, Bu. Boleh nggak? Ada, tenang. Difasilitasi. Kalau untuk proyek nanti kalian akan dikelompokkan ke kelompok yang berbeda-beda. Jadi di mata kuliah ini akan ada beberapa project gitu ya. Jadi temennya pun akan switch. Karena apa? Terkadang ada teman-teman yang memang jadi beban gitu, beban hidup gitu ya. Jadi biar kalian bagi-bagi beban hidup gitu ya. Jangan sampai satu kelompok beban hidupnya lu lagi. Nah, biar kebagian semua seperti itu. Sama gimana cara ngatasin beban hidup.
Terus ini juga ada nanti tentang komunikasi. Ada tesnya enggak? Oh, tenang, ada. Jadi tesnya nanti akan ngelihat gimana sih cara kalian berkomunikasi. Komunikasi tuh biasanya ada 3, pasif, agresif, sama asertif. Kalau pasif itu biasanya nanti kita ketemu sama orang-orang yang cenderung menghindari konflik nih. Pernah nggak ketemu sama temen? Kamu maunya apa? Ya terserah deh, aku ngikut aja. Ada yang kayak gitu. Ada yang nggak enakan, misalnya temennya ada yang nggak ngerjain tugas, ya dia diem aja, ya udah deh nggak apa-apa, semoga nanti dia bisa berubah. Nah itu termasuk yang pasif. Cari aman itu Bu. Iya, tapi itu artinya cari aman apa? Termasuk pasif. Ada lagi yang modelannya apa? Agresif. Langsung kor-kor di media massa, di IG, upload TikTok, kemudian di mana-mana. Nah, ada juga yang modelan seperti itu. Wah, dasar bla 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 bla, kebun binatang muncul, itu agresif. Nanti ketemu juga ada orang yang modelannya tuh asertif. Asertif apa? Dia mengemukakan apa yang dia mau, tapi dalam porsi yang balance gitu ya. Ngomongnya sopan tapi tegas. Itu adalah tipe yang itu. Nanti kita akan ketemu ini pertemuan berapa ya. Menarik kan nanti mata kuliahnya. Nah, itu pertemuan 7. Pertemuan 8 ada tadi temennya Bu bisa memecahkan masalah. Nah, ini kita akan ketemu di sini problem solving. Nanti juga tetap ada tesnya. Jadi tes untuk melihat kalian itu orang yang gimana sih kalau sebenarnya sedang mengatasi masalah. Karena terkadang orang kalau ada masalah beda-beda. Ada yang avoidant, ada masalah pura-pura nggak ada masalah. Ada yang kayak gitu. Ada masalah kemudian digede-gedein jadi drama, ada juga. Nah ini kita nanti akan coba cek juga. Ada pertemuan tentang teamwork juga. Di teamwork ada tesnya nggak ya? Enggak, tapi kalian nanti bisa baca-baca gimana sih biar tim saya itu termotivasi. Karena seringkali yang namanya kerja tim itu tantangannya berat banget. Nggak segampang itu. Novel, aku jadi salfok sama hidungmu deh. Dia pakai kamera apaan? Nah, tetap aja dia balik lagi ke awal. Cobalah, dia lagi bahagia dengan kameranya. Kemudian nanti pertemuan 10 ada leadership. Nanti sama, kalau yang di leadership ada tesnya juga, ngetes gaya leadership saya seperti apa. Karena ternyata tiap orang itu kepemimpinannya beda-beda. Ada orang yang demokratis, ada orang yang mungkin otoriter, ada orang yang kayak menginspirasi kayak gitu, ada. Jadi setiap orang akan punya tipenya masing-masing. Kita akan nanti main-main di sana juga. Ada project juga nanti di pertemuan 11, pertemuan 12 itu presentasi. 13 sama 14 adalah presentasi. Jadi kurang lebih itu materi kita selama 1 semester ke depan untuk mata kuliah KKP. Nah, kemudian sampai di sini teman-teman ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau bertanya sih boleh, monggo silahkan. Ini nggak usah ya, kalian kan udah hatam ya. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya atau misalnya ada problem, ada masalah, mau sharing, mau curhat, mau ngapain, silahkan PM saya. Cuman kadang lelet ya, harap maklum kalau udah lagi lelet. Nah, kita masuk. Jadi sebenarnya mata kuliah ini nanti tentang apa? Jadi ini tentang ngajarin kalian untuk fokus kepada soft skill kalian. Karena apa? IPK aja itu nggak cukup teman-teman. Mau IPK kamu tinggi seperti apa, akan tetapi kalau dari soft skill kamu nggak beres, ya sama aja di dunia kerja itu akan fail di sana. Saya dulu juga sering beberapa kali ketika lagi proses wawancara kerja gitu ya ke mahasiswa, kebetulan kan juga seringkali posisi sebagai rekruter gitu ya, rekrutasi calon pegawai. Saya sering sekali tidak merekomendasikan seseorang karena faktor soft skill. IPK tinggi, oke, cum laude, oke. Akan tetapi, kalau soft skillnya nggak bagus, ngapain diterima? Soft skill itu nggak harus yang wow banget apa-apa. Contoh sederhananya apa? Dari kamu datang misalnya nih lagi proses wawancara atau proses rekrutasi, kalian datang nggak on time, itu bisa kalian menghilangkan kesempatan kalian untuk kerja.
Walaupun kalian misalnya IPK-nya bagus, organisasinya bagus, seringkali megang handle proyek-proyek, tapi karena kamu terlambat datang itu bisa nggak keterima. Seringkali juga dulu pernah dapet ya calon pelamar gitu, asisten lab. Artinya secara kalau kualitas IQ pintar ya kalau asisten lab ya. Asisten lab pasti skillnya juga dapat, namanya aja asisten. Akan tetapi dia ketika proses wawancara dia datang pakai sandal jepit. Kebayang? Diterima? Enggak. Sederhananya apa? Sederhananya adalah ketika kamu datang ke proses wawancara dengan sandal jepit gitu ya, itu menunjukkan bahwa kamu tidak respect dalam proses itu. Kamu tidak menghargai perusahaan. Walaupun kamu IQ pintar dan segala macam. Bahkan kadang ada juga teman-teman yang cum laude iya, akan tetapi ketika hasil psikotes nggak keterima apa? Karena faktor dia nggak bisa kerjasama. Teamworknya nggak dapet. Sering kadang kita juga nemuin juga ada juga teman-teman yang pintar akan tetapi kemudian pokoknya kamu harus pakai ideku. Ya ada yang lain terserah deh. Pokoknya aku punya ide kayak gini, kamu ngikut atau apa. Ada yang kayak gitu ada. Atau ada juga teman-teman yang pintar tapi nggak bisa ngejual dirinya. Maksudnya ngejual diri kayak gimana? Ketika misalnya wawancara atau misalnya dia punya project atau misalnya punya startup sendiri, ketika dia berusaha untuk menjual si startupnya ke cari ini apa sih namanya investor atau apa, dia kurang bisa ngomong, dia kurang bisa menyuarakan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Ya udah bubar. Itu pentingnya soft skill. Kenapa kemudian mata kuliah ini muncul ya karena itu. Karena ketika kita berhadapan dengan orang lain nggak mudah. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain nggak mudah. Kalau misalnya kita mengerjakan segala sesuatunya sendiri, enak. Kita nggak ada konflik, nggak ada apa. Akan tetapi untuk sama orang lain mudah. Mau kamu posisinya jadi pemimpin, mau kamu posisinya sebagai bawahan, itu butuh adanya interaksi. Kalian pasti akan ketemu konflik dan segala macam. Di sini nanti kalian akan dilatih. Biasanya ada beberapa tugas yang bisa jadi akan membuat kalian berkonflik di sini. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak kira-kira? Ini tujuannya, jadi saya berharap nanti materi di kuliah ini emang bisa benar-benar ngebantu kalian gitu ya untuk survive secara baik gitu selama proses perkuliahan maupun nanti setelah kalian udah bekerja, kalian lebih peka juga terhadap lingkungan sosial, mahasiswa dapat bekerja dalam tim secara baik, kemudian bisa ngomongin gagasannya ke orang lain secara efektif, menggali ide. Jangan salah juga saya kalau di kalian ketika masuk di Telkom sempat ada psikotes nggak ya? Ada nggak psikotes? Nggak ada. Oke. Kalau yang di zaman-zaman dulu itu sampai 2014-2015 itu biasanya mahasiswa kalau masuk ke Telkom itu di awal-awal itu biasanya ada psikotes buat mahasiswa. Biasanya kita ngecek IQ mereka dan seringkali saya nemuin anak-anak dengan IQ tinggi 120, 128 itu kalau di psikologi itu masuknya superior. Artinya apa? Anak-anak yang jenius gitu ya. IQ 128 harusnya nih kalau secara teori anak ini akan perkuliahannya aman, lancar, tentram dan damai sejahtera. Dia dikasih tahu sedikit aja dia langsung celing bisa. Akan tetapi beberapa kali menemukan anak-anak IQ tinggi nyaris DO. Bu, kok bisa Bu? Harusnya misalnya dia tuh Pentium ini Bu, udah Pentium 7 gitu ya. Tapi ternyata cuman dikasih Excel aja langsung hang. Ada yang modelan semacam itu. Kenapa? Yang bikin dia nyaris DO? Secara emotional intelligence kurang, tapi secara IQ dia tinggi. Ada juga mahasiswa yang apa? Dia ketika menemukan kegagalan, kemudian nggak mau nyoba lagi. Nah itu loh yang menentukan kamu akan sukses atau enggak itu biasanya memang karena faktor soft skill kalian akan seperti apa. Seperti itu. Jadi nanti mata kuliah ini akan lebih ngebahas itu. Dan di mata kuliah ini kita nggak akan ketemu sama yang namanya UTS sama UAS. Nilai kalian semuanya ditentukan oleh tugas.
Ada 4 tugas, jadi ada presentasi. Kan tadi teman-teman bilang, Bu, pokoknya habis mata kuliah ini saya mau kemampuan presentasi saya lebih bagus. Nah, tuh ada presentasi. Karena apa? Mau nggak mau, yang namanya orang bisa komunikasi dengan bagus, enak, lancar apa? Jam terbang. Kalau misalnya kita cuma baca tips-tipsnya kayak gini, tapi kita nggak pernah praktis, ya sama aja. Jadi kita memang mau nggak mau wajib untuk latihan, kemudian ada project based learning. Nah, kita cek satu-satu tugasnya seperti apa. Nah, ini project based learning yang pertama itu nanti kalian diminta sekelompok dengan orang-orang dengan tipe kepribadian yang sama. Besok kan kita tes kepribadian tuh minggu besok. Nah, nanti akan tahu nih kamu tipe kepribadiannya apa. Nanti kita cari tahu nih orang dengan kepribadian kalian itu plus minusnya seperti apa. Ini adalah bagian dari self-awareness. Jadi, kita kenal diri kita sendiri. Karena kalau kita kenal diri kita sendiri, maka kita akan bisa mengatasi kelemahan kita. Kita bisa memaksimalkan apa poin plus kita. Ini tujuan dari tugas ini. Terus nanti apa? Kalian juga diharapkan mampu mengembangkan potensi diri sesuai dengan tipe kepribadian. Ini nanti materinya personal goal setting. Personal goal setting itu adalah salah satu cara. Jadi ada yang bilang orang sukses itu sejak awal harus punya yang namanya tujuan. Tanpa tujuan kita akan jalan aja. Tujuanmu apa? Nggak tahu sih Bu, yang penting aku lulus aja. Akan berbeda hasil dengan tujuanmu apa? Ini loh Bu targetnya Bu, aku pengen masuk misalnya di Accenture Bu, aku pengen jadi konsultan. Ketika kita udah ngeset target di awal, otomatis standar kita akan berbeda dengan teman-teman yang hidupnya tanpa target, yang tidak membuat target apapun. Kita akan belajar di sini, kemudian ini tugasnya cari solusi. Karena apa? Biasanya kita ketika kita bikin target, kita pasti akan menemukan masalah. Bu, aku pengennya itu kuliah nanti di luar negeri Bu, S2 beasiswa. Akan tetapi Bu, ternyata saya ada masalah Bu, terkadang lingkungan tidak suportif, saya nggak punya support system yang menunjang Bu. Kemudian saya nggak bisa ini. Nah, ini nanti kita sama-sama mendiskusikan ini. Jadi, untuk tugas kalian itu sebenarnya semua tentang diri kalian sendiri. Jadi sambil mata kuliah ini, sambil kalian belajar, sambil kalian mengenali diri kalian sendiri. Jadi diharapkan begitu beres, kamu bisa bertumbuh dan berkembang juga seperti itu. Terus ini untuk project yang kedua, itu nanti sama sih, jadi lebih ke arah kita cari tahu problematika yang ada di masyarakat. Kalau tadi fokus kita pada diri kita sendiri, sekarang kita fokusnya kepada orang lain. Lingkungan kita, masyarakat sekitar kita. Tugasnya apa? Nah, cari tahu masalah di masyarakat apa, kemudian nanti ngasih saran kira-kira untuk permasalahan tersebut syaratnya seperti apa. Ini yang ketiga, apa nih? Tugas besar. Ya, kurang lebih nanti sama, cari di masyarakat, dan nanti itu semuanya akan kalian presentasikan juga. Nah, untuk yang mata kuliah KKI, kalian bisa milih opsi ada 2. Sini, taruh. Nah, ini kan nilainya nih. Jadi untuk project 1 nilainya 25%, tugas besar nilainya 30%, presentasi itu 20%, project based learning 2, 25%. Saya di mata kuliah ini, jadi untuk tugas besar dan presentasi kelompok, ini kan skornya 50% ya. Bagi teman-teman yang ngambil PKM, bisa mengganti PKM-nya untuk mengganti tugas besar. Jadi bagi teman-teman yang udah ngambil PKM gitu ya, atau yang di tahun ini ngambil PKM, nggak perlu mengerjakan tugas besar sama presentasi kelompok. Seperti itu. Bu, kenapa Bu kok kayak gitu? Iya, sama aja. Karena kalau PKM pun formatnya nanti sama. Tuh ada latar belakang, pendahuluan, metode, dan segala macam. Cuman bedanya kalau teman-teman ngambil PKM, dia itu komitmennya kurang lebih 6 bulan sampai 1 tahun. Karena apa yang kalian bikin nanti harus dijadiin. Akan tetapi,
Itu yang harus dijadiin itu bagi teman-teman yang dapat pendanaan. Pendanaan kalau kamu lolos biasanya maksimal itu dapat 10 juta dari pemerintah. Tadi teman-teman ada yang bilang, Bu, saya pengen banget ilmu saya bisa kepake, ilmu saya bisa berguna, benar-benar diterapkan di masyarakat. Kamu bisa ambil yang skema PKM. Bu, saya nggak mau, Bu. Kayaknya kelompok saya nggak enak, Bu. Ilfil aku sama kelompokku sejak awal. Ya udah, kalau kamu nggak mau, bisa ambil yang tugas besar sama presentasi kelompok biasa. Untuk yang PKM, kalian bebas mau kelompoknya sama siapa aja, dari fakultas mana aja, dari angkatan mana aja. Silakan. Jadi biar kalian nggak ngerjain nggak ngerjain 2 kali. Udah KKI kayak gitu, PKM kayak gitu, padahal intinya kan sama kan ya. Nah itu bisa kalian pilih mau skema yang mana. Kalau emang kalian pengen bener-bener ide kalian bisa bener-bener dipakai, bener-bener diterapkan, sekalian kompetisi, ambil yang skema PKM. Kalau misalnya, ya udah deh Bu, saya yang penting nilai A aja, yang saya nggak mau bebannya yang terlalu berat, ambil aja yang tugas besar sama presentasi biasa. Jalurnya kayak gitu. Oke. Apakah wajib Bu yang PKM? Nggak ada kewajiban. Bebas kok, sama-sama bebannya sama, cuman kalau PKM dia lebih ke arah kompetisi sama tanggung jawabnya emang akan lebih gede. Tapi kalau masuk ya lumayan 10 juta sama lumayan untuk mempercantik CV-nya kalian. Sampai di sini ada yang mau nanya? Boleh kalau teman-teman ada yang mau nanya. Monggo silahkan. Aman? Clear? Oh ya, buat teman-teman misalnya yang ambil PKM, Bu, misalnya pembimbingnya dosen lain atau apa, boleh nggak? Boleh, it's okay. Jadi nggak ada paksaan buat, wah harus saya nih, harus saya, kalau kalian milih saya, nih kamu nilainya enggak. Jadi kalian bebas, dosennya mau siapa aja, teman kelompoknya mau siapa aja, monggo terserah. Jadi kalau misalnya PKM, bukti PKM-nya nanti kalian kirimin saya ke saya aja, kayak misalnya, ini Bu, kita sudah bikin proposalnya untuk apa nanti seperti itu. Skemanya akan semacam itu. Sampai sini silahkan yang mau bertanya. Boleh. Yuk nanya. Kalau enggak, aku yang nanya. Siapa mau nanya? Monggo, boleh. Nggak ada, aman, tentang. Wis, lanjut. Oke, ada yang mau nanya. Boleh, Sila, boleh. Ibu maaf izin bertanya Bu. Kalau PKM kan itu ada seleksi tahap universitas juga ya Bu ya. Kalau misalnya nggak keterima berarti kita tetap harus ngerjain presentasi kelompok sama tugas besar. Enggak sih, kan kalian sebenarnya ketika kalian submit PKM gitu ya, seleksi awal kan kalian udah kebentuk tuh, udah kebikin tuh bab 1, 2, 3, 4, 5. Ya itu aja yang kalian serahin. Oke, Bu. Tapi itu termasuk ke dalam penilaian berarti ya Bu ya? Iya, masuk ke dalam. Oke. Terima kasih Ibu. Boleh. Ada lagi yang mau ditanyain? Aman, tentram, damai? Ya, jadi misalnya, Bu, saya ikut PKM nih Bu, tapi kan di universitas ada seleksi universitas, kemudian kita nggak keterima, atau misalnya kita nggak dapat pendanaan Bu, masa nilai kita 50% hilang? Enggak kok, jadi itu tetap akan dihargai juga. Jadi tetap poinnya sama, karena sebenarnya inti yang dikerjakan itu sama. Kan kalian lihat masalah di masyarakat apa, kalian mau bantu apa. Ya di PKM ada, kalian bisa ngambilnya itu nanti PKM ke pengabdian masyarakat bisa, PKM PI bisa, atau PKM PM. Kalau PI penerapan iptek itu untuk masyarakat yang produktif, kalau pengabdian masyarakat yang PKM PM itu untuk masyarakat yang non produktif. Contohnya apa? Sekolah-sekolah atau misalnya lembaga-lembaga. Bu, saya pengennya PKM tapi PKM bukan yang pengabdian Bu, maunya PKM yang lain. Boleh, itu tetap diterima. Karena apa? Di PKM itu sudah semua materi masuk ya. Kemampuan komunikasi masuk, nyelesain konflik masuk, kemudian kepemimpinan anak-anak yang di PKM mau nggak mau akan kesana juga, itu juga masuk. Jadi saya menerima
apapun ide PKM kalian, boleh kalian mau masukin sini. Bu, nggak mau aku ikutan kompetisi, ya udah ikut aja yang di tugas besar sama presentasi kelompok. Seperti itu. Ini udah indikator presentasi, ini materinya dalam nanti. Jadi pertemuan 13 sama 14 itu nanti adalah presentasi. Paling kalau untuk teman-teman yang PKM, presentasi tentang gagasan ide PKM kalian apa. Ya, di pertemuan 13 sama 14. Gitu. Ini aturan perkuliahan, kelasnya dimulai on time. Untuk minggu depan kalau misalnya dimulai jam 8, apakah kalian keberatan? Tidak, Ibu. Tidak, Bu. Tidak, Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Anak-anak yang masih pada bangun siang lebih bahagia nih. Jam 8 sampai jam 9. Kan kita biasanya tatap muka cuma sejam atau maksimal. Jadi jam 8 sampai 9. Sama aja sih. Ya, jam 8 ya. Jadi mulai minggu depan fix kita dimulai jam 8. Kemudian wajib on cam kecuali misalnya kalian ada problem atau gimana lah itu sama kamera, misalnya alien lagi merusak jaringan sinyal kalian, nah itu ya ini. Terus apalagi itu tadi syaratnya. Harap aktif ketika di kelas, terutama ini kan materi mata kuliah ini seru-seru banget gitu ya, aku promosi gitu. Materinya tuh seru-seru banget, kalian kalau mau saya pagi-pagi nge-lag. Tes. Aku sudah kembali normal, wajar ataukah masih nge-lag suaranya di kalian? Oke, baik. Sudah, Bu. Aman, Bu. Masuk, Bu. Masuk, Aman, Bu. Ibu. Nah, ini jadi buat kalian berhubung materinya nanti seru gitu ya, sebagian besar materinya tentang diri kita sendiri, maka kalian monggo dipersilakan tanya apapun. Jadi misalnya kalian, Bu, saya baca nih Bu di media sosial atau apa, katanya ada isu nih, katanya kesehatan mental kayak gini. Katanya anak sekarang rentan nih, anak sekarang katanya butuh healing Bu atau apa. Sempat kan ya kemarin yang happening banget, sekarang saya nggak punya healing, kemudian support sistemnya juga nggak ngebantu, terus apa lagi ya keluhannya dia. Awalnya masih bisa nonton Netflix atau apa, tapi sejak pandemi jadi nggak bisa nonton, saya pengen healing sampai ke Bali atau ke Kapadokia, boleh nggak ngajak ibu? Oh boleh banget, nah itu nanti kita bisa bahas di sini. Monggo silahkan. Kemudian kejujuran itu penting, cuman kalau di mata kuliah ini kan semuanya tentang diri kalian ya, emang kalian mau copy paste kepribadian dari mana kan konyol gitu ya. Jadi silahkan, mata kuliah ini adalah tentang diri kalian. Kemudian untuk tugasnya ini secara berkelompok gitu ya. Di tugas ini jangan salah akan ada penilaian dari rekan kerja. Jadi buat yang selama ini merasa menjadi beban kelompok, silahkan kalian mulai berubah sikap. Karena apa? Nilaimu akan juga ditentukan oleh rekan sekelompokmu. Bu, yang anak ikutan PKM gimana Bu? Timnya, kalau yang ikut PKM tugas besar sama ininya akan kelepas dari teman-teman. Kecuali kalau kelompoknya memang teman-teman sekelas. Jadi nanti untuk mata kuliah KKI itu kalian akan berkelompok biasanya 3-5 orang. Project 1 anggota kelompoknya beda, project 2 anggota kelompoknya beda. Semacam itu. Supaya kalian bisa sering interaksi sama teman-teman yang beda-beda. Karena pasti orang nanti kita ketemu sama orang-orang yang beda-beda. Jalin relasi yang baik,
Bu, kalau ada konflik di kelompok gimana, Bu? Boleh, nggak apa-apa. Jadi beberapa tugas itu biasanya nanti ada kayak logbook diary gitu ya. Jadi misalnya ada konflik atau apa, masalahnya apa, penyelesaiannya apa, ditulisin. Jadi kayak gitu juga. Jadi it's okay. Konflik itu tidak selalu negatif. Kadang dari konflik itu justru kita bisa brainstorming. Tahu ide orang lain, tahu dari sudut pandang orang lain. Karena terkadang kan kita fokus sama sudut pandang kita sendiri. Kemudian untuk keterlambatan pengumpulan tugas nggak diterima, jadi sebaiknya ya gitu. Jadi semua kan udah ada tuh ya, pertemuan sekian tugasnya apa, pertemuan sekian tugasnya apa, tinggal kalian buletin aja tiap hari. Kita kan tiap hari apa nih? Tiap hari Kamis gitu ya. Bu, boleh nggak sih Bu, saya mengerjakan sejak awal? Boleh, monggo. Boleh. Jadi boleh banget kalau misalnya kalian mau ngerjain sejak awal. Sampai sini ada yang mau protes tentang aturannya, boleh. Kenapa sih Bu, kok sampai on time ininya? Iya, bahkan aku sampai ketika di dunia kerja gitu ya, mahasiswa kadang ketika proses interview, ketika proses ini seringkali mereka datangnya lelet. Padahal itu ibaratnya mereka sedang dinilai sama orang lain. Nah, saya pengen ngelatih ini ke kalian. Kalau misalnya kalian, Bu, saya nanti nggak mau kerja sama orang, Bu, saya punya usaha sendiri, bikin proyek. Nah, kamu kalau punya proyek sendiri gitu ya, termasuk telat gitu, ngumpulin sehari 2 hari, bikinin aplikasi, itu bisa juga ada aturan denda. Itu ada. Biasanya akan ada perjanjian semacam itu. Jadi, saya harap untuk mata kuliah ini kita sama-sama mencoba latihan untuk bersikap profesional. Oke, nih nggak ada yang nanya. Kepo. Kalau menurut kalian apa sih yang bikin orang sukses di dunia kerja? Kita sambil diskusi nyantai aja. Disiplin, Bu. Disiplin, terus apa lagi? Konsisten, Bu. Disiplin, konsisten. Pengalaman, Bu. Pengalaman. Nah, aku mau tanya nih, kan sering kali ya, pernah nggak kalian baca iklan? Lowongan kerja dicari orang yang sudah pengalaman. Nah, kalau fresh graduate pengalamannya dari mana? Magang, Bu. Magang, benar. Itu bisa kalian ambil. Nanti semester akhir, kan sekarang kita MBKM ya, silahkan kalian magang. Karena pengalaman bisa didapat dari sana. Termasuk pengalaman misalnya kalian jadi asisten dosen, dapat proyekan dari dosen, itu jadikan pengalaman. Atau misalnya kalian yang ikutan lomba-lomba, kemudian bikin aplikasi, itu jangan lupa kalian punya portofolio kalian sendiri. Kalau yang misalnya teman-teman suka aplikasi, ya GitHub kalian adalah bukti kalian kalau kalian udah punya pengalaman di sana. Itu, dari sekarang kalau kamu mau kerja, mulai bangun portofolio kalian sejak awal. Tadi temannya benar, jadi apa? Salah satu caranya magang. Magang itu biasanya tingkat akhir itu semester 8, terus ada lagi yang namanya kerja praktek, itu di liburan tingkat 3 ke tingkat 4. Jadi dari semester 6 ke 7. Liburan selama 3 bulan itu kalian biasanya kerja praktek. Terus apa lagi? Konsisten, iya, itu biasanya akan kadang susah gitu ya konsisten. Itu butuh effort banget, akan sangat bagus kalau kalian konsisten. Pantang menyerah juga. Terus apa lagi kira-kira? Apa yang bikin orang sukses? Pasti Relasi, yang Bu. relasi. Nah, relasi ini kadang teman-teman bilangnya orang dalam nih. Bu, bisa kerja, Bu. Anak yang pinter kalah sama orang dalam, Bu. Ada orang dalam, ada privilege. Kan kalian nanti ketika kalian kuliah tuh sebenarnya punya, jangan salah ya, kalian ketika kalian itu kuliah, punya akses internet, itu kalian sudah punya privilege. Jadi privilege itu bukan berarti, Bu, orang tuaku bukan pengusaha, Bu, orang tua, enggak, kamu punya internet tuh loh privilege. Belajar itu sekarang itu eranya kamu bisa belajar otodidak. Sekarang itu eranya kalian bisa dapat sertifikasi dari mana aja. Bahkan banyak, Bu, sertifikasi banyak yang gratisan. Apa? Manfaatkan internet, cari. Kadang ada hibah-hibah gitu ya dari Dikti, program dari Dikti, sertifikasi untuk mahasiswa kamu dibayarin. Tinggal cari.
selama kalian bisa online, jadi kurangin itu main Genshin Impact, Mobile Legend dan teman-temannya. Nah, itu dipakai buat kamu cari informasi sertifikasi. Nah, ada juga misalnya, Bu, orang dalam itu siapa? Kakak kelasmu, teman-temanmu sekelas, dosen, itu loh orang dalam. Karena apa? Terkadang kayak info kerjaan, habis itu info lowongan dan segala macam, kadang memang nggak dipublish di medsos. Kadang perusahaan ada yang langsung minta ke kampus, tolong dong cariin 10 mahasiswa terbaik, 20 mahasiswa terbaik. Itu biasanya apa? Ya dari dosen ditanya, ada nggak mahasiswa yang direferensikan? Nah, itu kan orang dalam. Bisa jadi siapa? Kakak kelas kalian, anak asisten atau apa. Biasanya nanti kalau kalian terlibat organisasi gitu ya, nggak harus asisten mata kuliah, tapi organisasi atau apa, biasanya ketika perusahaan mereka cari pegawai, biasanya mereka akan menginfokan ke teman-teman yang mereka kenal. Ada yang mau nggak? Nih di tempatku lagi cari programmer nih, lu mau kagak? Itu loh orang dalam. Paling nggak mereka akan berguna sebagai syarat dari tes administratif. Administratif yang mana, Bu? Oh, minimal IPK 3. Cuman jangan salah ya teman-teman, kadang teman-teman mikirnya, Bu, pokoknya IPK ku 3, aku udah aman, Bu, bisa masuk. Nah, kadang kalau dalam seleksi pegawai, yang namanya lowongan itu yang masuk itu banyak banget. Contoh apa? Misal nih, yang kemarin Telkomsel itu bisa sampai 1.000-2.000 pelamar untuk posisi manajemen trainee. Gimana cara sortirnya? Kita lihat perusahaan mintanya berapa. Kalau perusahaan mintanya 200 gitu ya, atau 300. Sortir tuh 300 teratas. Sortirnya gimana? IPK. Kalau 300 ke atas nilainya IPK-nya 3,9, ya 3,9 itulah yang minimal. Gitu, jadi bukan berarti IPK 3 kemudian kita aman-aman, enggak. Jadi biasanya perusahaan kalau misalnya pelamarnya banyak, mereka menggunakan sistem sortir semacam itu. Orang dalam yang dipakai itu biasanya nanti akan kepake, ya paling enggak karena kalian punya referensi, kalian bebas dari yang sortir-sortir itu. Jadi mulai sekarang, tadi temennya bilang, Bu, saya pengen mata kuliah ini bikin saya nggak ansos dari sekarang. Jangan cuma pengen, tapi coba sosialisasi sama teman-temanmu yang lain. Karena emang nanti dunia kerja semacam itu. Kamu mau cari klien, kamu mau cari investor atau apa, kamu akan butuh orang lain. Gitu. Jadi apalagi kita cek nih sebenarnya apa? Nih, soft skill 40%, ordal kata kalian orang dalam 30%, kemampuan kerja berapa? 20%. Karena apa? Kalian lainnya ini biasanya nanti untuk beberapa pekerjaan itu bisa belajar secara otodidak. Akan tetapi memang soft skill itu adalah menentukan apakah kalian sukses apa enggak. Di awal IPK itu kunci masuk. Akan tetapi apakah nanti akan berkembang selama di dunia kerja apa enggak, itu soft skill yang akan menentukan kalian sukses. Seringkali kita juga lihat orang-orang otaknya pintar, cerdas, akan tetapi dia kurang bisa anger management atau manajemen rasa marahnya ngaco, ya kesuksesan kadang hilang gitu aja. Gitu. Oke. Karena itu, ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman? Boleh kalau ada yang mau bertanya. Ini sekarang lompat ya. Talk hasil sama FOMO-nya, FOMO apa nih? Fear of missing out tentang apa? Aku kebayangku ya kalau FOMO itu sekarang lagi saham-saham gitu. Orang beli koin, Bitcoin, cryptocurrency ikutan, orang healing ikutan. Apa? Ya pandanganku tergantung kamu bisa
istilahnya sebelum kamu FOMO ya wajib DYOR itu, do your own research, jangan tiba-tiba FOMO gitu loh. Lakukan research terlebih dahulu, karena terkadang ketika kita FOMO, ketika kita tidak tahu apa yang sedang kita tekuni, apa yang akan kita terjun, kita nggak tahu plus minusnya, ya cari mati kadang. Mau nggak mau kita di awal wajib melakukan research terlebih itu. Jawabannya simple, DYOR. Orang zaman sekarang itu banyak ya pakai istilah-istilah dan segala macam gitu. Jadi itu apa FOMO ya tuh? Karena kadang teman-teman apa ya, kita pengen selalu terlihat wah orang lain udah tahu ini, kok aku belum, kadang muncul kecemasan gitu. Yang di era-era sekarang, wah orang lain udah mulai pada pakai Bitcoin atau udah pada mainan NFT atau apa, kok aku belum atau segala macam. Lakukan research terlebih dahulu terhadap apa yang ingin kalian tekuni dan terjuni. Mau set hustle, kamu mau kerja sambilan apapun, tetap kalian harus melakukan research dulu. Gitu. Apapun juga. Jadi bukan karena sekedar kita ikut-ikutan sekarang yang ngetren apa, wah Bu sekarang yang lagi ngetren apa sih? Yang lagi ngetren kayaknya sekarang itu sih. Anak-anak zaman sekarang banyak yang terjun ke ini, Indra Kens, main binomo, pamer. Kalau menurut kalian gimana? Kan Indra Kens yang bilang tuh, kemiskinan adalah privilege. Setuju nggak sih kalian? Miskin adalah privilege. Atau ada yang beli bukunya ya? Kira-kira apa? Kalau menurut kalian? Iya, kalau yang sekarang kan banyak yang ini, termasuk apa ya? Rekeningnya dong kakak, kemarin sempet satu kasih rekening, muncul itu semua rekening. Habis itu di-tag sama Dirjen Pajak. Habis itu yang lagi ngetren lagi apa zaman sekarang? Beli koin ASICS. Iya, ASIC itu punya siapa sih? Anang ya? Anang sama pokoknya keluarga itu. Nah tuh, intinya apa? Sebelum kalian ikut Bitcoin, sekarang kan Bitcoin, NFT, itu yang terkenal, lakukan riset terlebih dahulu. Pahami dulu resikonya akan seperti apa. Jangan asal kebawa, karena biasanya kalau yang kebawa, kalian kebagian tukang cuci piringnya nanti. Atau biasanya yang kemarin FOMO apa tuh? Bukalapak. Kalau teman-teman ada yang main saham, Bukalapak, wah katanya ada perusahaan-perusahaan IPO, atau wah Bu sekarang orang-orang pengen bebas finansial, jadi saya pengen main saham dan segala macam. Riset terlebih dahulu. Riset itu banyak sekarang, kalian bisa buka YouTube, kalian bisa googling, kalian sekarang dapat akses, itu salah satu privilege kalian. Kalian punya akses kok untuk mempelajari. Cuman kadang itu, yang penting apa? Manajemen emosi. Buat tidak apa ya, bahasa Jawa itu gerusa-gerusu, buat nggak impulsif. Tuh, karena kalau kita impulsif ya, wah kayaknya semua pada main saham, ya udah aku ikutan beli. Wah semuanya pada punya koin dogi, ya udah aku beli. Tapi kemudian nggak paham, itu nanti apa sih namanya? Faktor resikonya seperti apa. Kalau kalian udah tahu faktor resikonya, it's okay. Tapi kalau belum, ya jangan. Sebaiknya semacam itu. Pahami dulu resikonya. Mending telat, tapi kita tahu resikonya daripada kita di awal, akan tetapi kemudian kita kejebak. Itu berlaku untuk apapun juga. Karena terkadang, wah Bu, orang-orang sekarang pengen jadi hypebeast gitu. Pakai semuanya yang bermerek dan segala macam, ingin tampak beda atau apapun, cari tahu dulu itu nanti dampaknya seperti apa sih ke kalian, untuk jangka panjang akan seperti apa, itu yang perlu hati-hati di sana. Sekarang banyak Bu, orang-orang ketika ada masalah curcol di media sosial atau apa, kan banyak ya kita ngelihat ya, dikit-dikit wah kita harus posting atau apa, itu hati-hati. Karena justru bisa jadi nanti akan berbalik ke kalian. Kayak gitu. Kalau menurut saya sih semacam itu. Jadi kalau misalnya kalian mau FOMO ya, lakukan riset terlebih dahulu.
worth it nggak sih untuk langsung kita kejar, langsung kita ikutin atau segala macam. Jangan sampai kita ilmunya nggak ada, kemudian kita mau langsung ikutan orang lain. Nah itu hasilnya GJ nanti. Ada lagi yang mau ditanyakan, monggo boleh. Atau misalnya teman-teman ada yang punya pendapat lain. Biasanya orang FOMO ketakutannya, Bu nanti kalau aku misalnya nggak ikutan beli, harganya udah terlanjur naik, Bu. Bu, misalnya aku nggak ikutan, trennya terlanjur lewat. Nah itu, manajemen emosi nanti akan benar-benar kepake di sana. Kalau saranku, kalau saya sendiri, secara pribadi, riset terlebih dahulu, kira-kira yang mau saya terjuni ini apa sih? Dampaknya akan seperti apa? Itu yang perlu.